سلمت قلبي يا ربي لتغسله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memulakan kitabnya dengan pujian sebagaimana firman-Nya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maknanya adalah pujian bagi Allah Ta'ala. Kemudian segala puji bagi Allah pula yang memulakan penciptaan makhluk dengan kata alhamdu, dengan pujian baginya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah memuji dirinya, memuji zatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu berpaling darinya, dari Rabb-nya, dari Rabb mereka. Kemudian segala puji bagi Allah yang baginya di awal dan di akhir segala pujian. Bagaimana firman-Nya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Dalam firman yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana perjuangan beliau ketika menyampaikan risalah Islam ini. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran al-haq agar manusia kembali menyembahnya kepada Allah Ta'ala Sang Pencipta dan terjauhnya mereka dari kesyirikan dan terhindarnya mereka dari perusakan fitrah diciptakannya mereka sebagai manusia. Untuk hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kita sudah singgung di awal dulu, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah ketika membacanya. Al-Quran itu isinya hanya kalam Allah. Kalam Allah berarti nisbatnya hanya kepada Allah Ta'ala, tidaklah masuk di dalamnya kalam selain daripada kalam Allah. Yang diturunkan, maknanya diturunkan di sini adalah berarti ada kalam Allah yang Allah simpan di sisinya. Berarti ada kalam Allah yang Allah tidak turunkan kepada manusia. Itu menunjukkan kalam Allah yang diturunkan, al-munazzal ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwasanya ada kalam Allah yang diturunkan kepada selain Nabi. Sementara Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, dan bernilai ibadah ketika membacanya. Maka membaca kalam Allah yang bernama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini berbeda nilainya ketika kita membaca kalam Allah yang diturunkan kepada selainnya. Apalagi selain kalam Allah Ta'ala. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan. Maka berbeda ketika membaca Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu dengan membaca kalam-kalam selain daripada kalam Allah Ta'ala. Seperti membaca hadis Nabi SAW, dia tidak bernilai satu huruf sebagaimana bernilai membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian dia tidak sama juga dengan ketika membaca buku-buku yang lainnya. Maka ada keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Di situ berulang-ulang kita membaca, maka pasti nilai kebaikannya terhitung satu huruf itu 10 kebaikan. Walaupun kita ngulang-ngulang, oh susah kali ngafal, nggak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya berisi kebaikan. Apalagi kalau kita menelaahnya, apalagi kalau kita menelitinya. Sebagaimana memahami hukum fikih, juga kita berusaha untuk menggali dari apa yang dipesankan di dalam Al-Quran. Maka nanti di dalam fikih itu ada dikenal satu kaidah usul fikih yang menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Maka dalam ayat disebutkan misalnya kata perintah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang beriman, dirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu,
aqimus shalah wa tuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Berarti ketika dirikanlah salat kata-katanya, tunaikanlah zakat kata-katanya, asal dari perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Itu ya. Ini satu kaidah. Maka kalau kita memahami ayat, nanti kalau kita lihat ada satu perintah, pada dasarnya dia menunjukkan kewajiban. Dan di dalam kaidah itu juga disebutkan al-aslu fil amri alal faur. Bahwasanya perintah itu pada dasarnya dilaksanakan dengan segera. Walaupun nanti dalam perincian-perinciannya nanti ada hal-hal yang boleh untuk tidak disegerakan apabila dia bersinggungan dengan perintah-perintah yang lainnya. Oke. Ini kaidah, maka kaidah fikih ini pahami, kaidah usul fikih. Innal amro, bahwasanya perintah itu pada hakikatnya adalah menunjukkan kewajiban. Tapi kita tidak membahas yang itu. Yang pertama inti, akan itu wajib, tapi ada nanti hal-hal yang dalam perkara yang itu isinya perintah tapi tidak menunjukkan kewajiban. Contohnya apa? Contohnya nanti kita lihat, misalnya ada perintah yang datangnya setelah adanya larangan. Perintah yang datangnya setelah adanya larangan. Contohnya apa? Nabi SAW misalnya bersabda, ini hadis ya, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi SAW. Ini adalah dasar dalam hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Apapun yang datang dari Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau, maka itu adalah hadis namanya. Maka Al-Quran dan hadis ini adalah pegangan dan sumber di dalam menyimpulkan hukum dalam hukum fikih. Oke, tadi kita sudah tahu satu kaidah bahwasanya setiap perintah, asalnya perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Tapi nanti ada perintah yang datang, dia tidak menunjukkan kewajiban. Yaitu perintah yang datang setelah adanya larangan. Apa itu? Misalnya, contohnya adalah tentang hadis Nabi SAW menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dalam satu riwayat sebut fa innaha tudzakkirul maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, ini contohnya. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah. Ini kan berarti perintah kan? Maka sekarang ziarahlah. Itu adalah perintah. Baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini hadis ya. Maka sekarang ziarahlah. Karena apa? Karena kematian. Mengingatkan kita kepada maut. Mengingatkan kita kepada akhirat. Maka perintah yang datang setelah adanya larangan tadi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, perintah ziarahlah, itu tidak menunjukkan kewajiban. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan kebolehan. Nah, ini perhatikan ya. Menunjukkan kebolehan. Jangan dianggap itu wajib, berarti ziarah kubur itu wajib. Tetapi apa? Kenapa? Karena dahulu dia dilarang. Asal hukumnya adalah kembali kepada asal hukum sebelum dia dilarang. Nabi melarang ziarah kubur. Sebelumnya nggak boleh. Gitu. Nggak ada yang mengatakan wajib kan ziarah kubur itu sebelumnya. Tapi apa? Ziarah kubur itu akan adanya kesyirikan. Ya. Adanya kesyirikan. Orang datang ke kuburan minta-minta. Orang datang ke kuburan datang minta tolong dan lain-lain. Ya, sebagaimana orang yang datang menyembah batu, menyembah patung dan lain-lain pada awal-awal Islam dahulu. Bahkan kita lihat bagaimana para sahabat sendiri ketika melihat orang-orang kaum musyrikin itu, orang Yahudi itu mempunyai satu pohon. Ya, satu pohon tempat menggantungkan pedang. Tempat menggantungkan pedang agar mengambil berkah biar mereka menang ketika perang. Itu orang-orang musyrik, orang Yahudi. Lalu
sebagian kaum muslimin ada yang menyebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita tidak membuat seperti mereka? Kita buat pedang ini digantungkan juga ke pohon agar kita nanti berkah dan menang nanti di dalam jihad gitu. Maka Nabi SAW menegaskan tentang perkara ini. Ini adalah perkara syirik. Jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi dan musyrik tadi ya, menggantungkan itu, minta berkah, bahwasanya dengan itu dia akan mendapat pertolongan. Begitu pula dengan ziarah kubur tadi. Ada dahulu kebiasaan-kebiasaan orang minta-minta ziarah, itu datangnya minta-minta. Maka kalau sekarang kok muncul lagi seperti itu, tuh berarti perlu peringatan lagi. Perlu kita kembalikan, kita mengingatkan saudara-saudara kita dalam hal ini. Dulu aku melarang ziarah kubur, kata Nabi SAW. Sekarang maka ziarahlah, itu menunjukkan kebolehan. Dengan apa? Dengan ilat. Kebolehannya karena apa? Karena ilat kematian. Jangan sampai kita ziarah kubur itu untuk justru melakukan kesyirikan. Tapi justru mengingatkan kita kepada akhirat. Oh, makanya kita masuk ke dalam area pekuburan, bukan ke dalam kubur ya. Masuk ke area pekuburan. Dalam kubur lain lagi, nanti selesailah kita, gitu kan. Tapi apa? Masuk ke area pekuburan, apa sunnahnya? Sunnahnya adalah kita diperintahkan untuk membaca doa, baca salam. Doanya kepada siapa? Kepada Allah. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang dikubur. Bunyinya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Maka ini contoh dari Nabi SAW ketika masuk wilayah kuburan. Nabi SAW menyebutkan, hendaklah kita mengucapkan salam dan berdoa. Salam itu adalah intinya doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga salam sejahtera atas kalian, wahai ahli kubur. Wahai orang yang di dalam kubur, semoga salam sejahtera Allah berikan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, dari kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikumul lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah akan menyusul kalian. Itu menunjukkan apa? Menyusul kalian untuk mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Bahwasanya kita nggak lama di dunia ini, kita numpang lewat, maka dengan ziarah kubur itu diperintahkan untuk mengingatkan kepada akhirat. Nanti kita akan ke sini, nanti kita akan ke sini. Bahkan dalam ucapan kita pun kita akan ke situ, insyaallah taala menyusul mereka. Maka aku mohon kepada Allah, as'alullah, bukan aku mohon kepada wahai kalian ahli kubur, tidak. As'alullah, aku mohon kepada Allah, lana walakumul afiyah. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian wahai ahli kubur. Begitu ya. Itu berarti menunjukkan apa? Bahwasanya innal amra ba'dan nahyi lil ibaha. Sesungguhnya perintah yang datang setelah adanya larangan sebelumnya, maka itu menunjukkan kebolehan, ya. Nah, sebagian mengatakan tidak kembali kepada hukum asal. Tapi sebagian mengatakan kembali kepada hukum asal. Itu contoh salah satunya. Yang disebutkan di sini, misalnya perintah Allah Ta'ala, ya Jumu'ah, ayat 9, ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka fas'au ila zikrillah. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat itu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka kalian bertebaranlah di muka bumi. Ini kan perintah ini. Maka kalian bertebaranlah di muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan anugerah dari Allah, yaitu mencari rezeki. Berarti ini apa? Perintah yang datang setelah adanya larangan. Larangan tadi apa? Larangan jual beli, sholat dulu gitu kan.
sholat dulu dilarang jual beli. Sholat Jumat mengingat Allah dilarang jual beli. Lalu datang ayat berikutnya menyebutkan apa? Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah anugerah dari Allah, cari rezeki dari Allah Ta'ala. Maka, fal amru bil intishar fil ardi wa talabir rizki lil ibahati alal qawlil awal. Maka apa? Perintah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki adalah menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban. Nah, ini. Kebolehan, bukan kewajiban. Padahal asal hukum perintah itu adalah menunjukkan wajib. Kalau tidak ada larangan sebelumnya. Tapi karena ini ada larangan sebelumnya, maka adalah menunjukkan kebolehan. Tapi menurut pendapat kedua, bahwasanya diangkatnya larangan setelah adanya pelarangan tadi, maka dia kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Kalau asal hukumnya adalah wajib, mencari rezeki wajib. Gitu kan? Asal hukumnya, kalau dia punya tanggungan, maka wajib dia mencari rezeki. Kalau nggak tercukupi tanggungannya, kalau dia santai-santai, haram hukumnya bagi dia. Maka kembali kepada hukum asal sebelum dia dilarang. Asalnya hukum mencari rezeki, itu apa? Tergantung kepada keadaan masing-masing. Ya? Itu contoh. Kemudian apa? Dalam firman Allah juga dalam surah Al-Maidah ayat 2, tadi surah Al-Jumu'ah ya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, maka boleh kalian memancing atau berburu. Ya, berburu. Tadi apa sebelumnya? Oh, sebelumnya ternyata berburu dilarang. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 lihat. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis soidi wa antum hurum. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh berburu hewan-hewan ternak tadi. Nah, gitu kan? Berarti apa? Ketika kalian dalam keadaan ihram haji ataupun umroh, dilarang. Padahal asal hukumnya tadi apa? Kalian boleh berburu. Berburu apa saja. Tapi ketika ihram, kalian dilarang berburu yang dihalalkan tadi. Berburu kijang, berburu rusa. Tidak berburu B1, berburu B2, tidak. Tapi apa? Nanti BB pula jadinya kan. Maka yang diburu adalah hewan yang dihalalkan. Ketika ihram itu diharamkan. Maka apabila kalian sudah selesai ihram, sudah tahallul, maka berburulah. Bunyi apa? Perintah. Gitu kan? Fastodu, berburulah. Itu berarti perintah dari Allah Ta'ala. Dan apakah hukumnya berburu itu wajib? Nah, ini menjadi permasalahan. Ternyata falamma rafa'an nahyu 'anil istiyad fi halil ihram wa dzalika bil ihlal 'ada al amru ila ma kana 'alaihi min qabl wal istiyadu fil asli mubah. Fa yakunu lil ibahah 'ala al qawlaini li anna as-sada min qismil mubah. Apa jadinya kembalinya? Kembalinya adalah ketika larangan itu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala karena sudah tahallul dari ihram, maka dia kembali menjadi mubah. Karena hukum berburu itu adalah mubah, nggak wajib. Berarti dua pendapat yang mengatakan kembali kepada hukum sebelumnya dan kembali kepada mubah, itu dua-duanya dipakai dalam hal ini. Artinya apa? Dia sama-sama mubah. Karena hukum berburu itu asal hukumnya mubah sebelum dilarang ketika ihram. Maka ketika diangkat lagi larangan karena sudah tahallul, sudah lepas dari ihram, selesai ihram haji dan umrohnya, maka berburulah. Perintah dalam ayat ini kembali menunjukkan apa? Kebolehan ataupun mubah, bukan kewajiban.
Oke. Ini bagian dari contoh-contoh. Oke. Ini kenapa perlu diambil perhatian? Karena nanti kita takutnya nanti salah mengerti tentang apa yang dimaksud dari perintah-perintah yang ada di dalam ayat. Maka begitulah para ulama kita, para ahli fikih itu dalam membahas suatu permasalahan tidak dengan mudah-mudahnya saja. Oh ini berarti haram, oh ini berarti wajib, oh ini tidak. Tapi di situ berdasarkan pada kaedah-kaedah yang difahami dari dalil-dalil yang mereka dalami dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang ajaran agama ini. Maka kita kok ngaku sebagai ahli istihad gitu kan, anak kos beristihad lalu mengeluarkan hukum gitu, vaksinasi haram, vaksinasi halal, nah itu nanti itu bisa bermasalah. Kenapa? Kaedahnya bagaimana? Cara menyimpulkan hukumnya, gitu kan? Dan seterusnya. Bagaimana dia harus paham bahasa Arab? Bagaimana dia paham Al-Quran? Oh, ayat ini ada kaitannya nggak dengan ayat yang lain? Kemudian bagaimana perintah yang asal hukumnya adalah wajib dilakukan, namun perintah itu datang setelah larangan, itu juga harus diperhatikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekali kaidahnya, oh agama itu sulit. Tidak, agama itu tidak sulit. Tapi tinggal kita baca saja apa maksud dari ayat itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui generasi-generasi yang berikutnya yang disampaikan oleh para sahabat tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada para ulama kita yang dijelaskan dari mazhab-mazhab yang ada, dari ulama-ulama mazhab, ulama-ulama walaupun dia tidak bermazhab dan seterusnya, itu berdasarkan kepada pemahaman yang didasarkan kepada istihad yang benar. Anda laki-laki, saya laki-laki, maka kita masing-masing boleh beristihad. Hello, dasar istihad kita ini apa? Sudahkah seperti ulama atau belum? Nah itu, jangan sembarangan kita ngeluarin istihad. Oh, saya punya pikiran, dia punya pikiran. Pelajari dulu dah dasarnya. Anda berani ngutak-ngutik listrik kalau Anda tidak pelajari dulu tentang negatif, arus positif, dan lain-lainnya. Tidak berani kan? Berarti harus berdasarkan ilmu. Takut kesetrum. Oke, itu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana nanti kalau dari Al-Quran dan Sunnah itu ada pemahaman yang bisa saja nanti pemahamannya itu mempunyai makna yang lebih dari satu. Nah, itu gimana? Ada dasar yang lain yang perlu kita pegang. Nih, karena kita belajar fikih ya. Ada dasar yang lain harus kita pegang yaitu istihad yang di situ masuk di dalamnya adalah al-ijma. Apa itu al-ijma? Al-ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ya, secara bahasa al-ijma itu al-azmu ala syai'. Al-azmu ala syai' itu berazam untuk melakukan sesuatu. Tapi maknanya juga adalah al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Kalau para ulama sudah sepakat, maka berhakkah kita menyelisihinya? Ulama yang sepakat, lalu kita menyelisihinya. Nah, itu hebat awak, hebat ulama. Itu masalah ya kan? Tapi kalau masih terjadi perbedaan pendapat, nah itu lain masalah. Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya di antara pendapat-pendapat yang ada. Tapi kalau sudah ijma, sepakat ulama umat setelah wafatnya Nabi, apa itu ijma secara istilah? Ittifaqul mustahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepakatnya ulama umat dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW terhadap suatu permasalahan hukum syariat. Ya. Jadi apa? Ijma itu berlaku setelah wafatnya Nabi. Kalau ketika Nabi ada, nggak ada terjadi ijma. Ya. Karena tinggal tanya kepada Nabi SAW selesai. Tapi setelah wafatnya Nabi, ada namanya ijma. Loh, ini hukum baru dong. Hukum ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, ijma itu berlaku, kesepakatan itu berlaku, dan dapat dijadikan dasar hukum, dan wajib diikuti berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Yang kita tidak boleh menyelisihi kaum muslimin. Ini firman Allah Ta'ala, yang kita dilarang untuk menyelisihi kaum muslimin. Firman-Nya menyebutkan aduh, saya lupa nih apa firman-Nya nih. Ada yang ingat nggak? Apabila kalian menyelisihi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang disepakati oleh kaum muslimin, maka kalian akan jauh dari jalan yang benar. Nah, itu bunyi firman Allah dalam surat apa, nanti saya cari lagi. Dalam kitab Al-Ijma' itu juga disebutkan. Yang ayat ini menunjukkan, maklum dah tuan makin pelupa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita wajib berpegang kepada kesepakatan ulama umat Islam. Apalagi Rasulullah juga bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah bersepakat umatku itu di dalam kesesatan, dalam kesalahan. Berarti apa? Kalau terjadi kesepakatan berarti pasti tidak sesat. Pasti tidak salah. Tapi kalau masih berbeda pendapat, mesti ada yang benar dan ada yang salah. Bisa jadi. Ada yang lebih kuat pendapatnya. Lalu mereka beristihad salah, gimana hukumnya? Nggak ada masalah. Mereka beristihad berdasarkan ilmu. Gitu ya. Masih dapat pahala. Iza tahadal hakim fa'asaba falahu ajron. Kalau seorang hakim, seorang ahli istihad itu beristihad, dia benar hasil istihadnya, maka pahalanya 2. Kalau dia salah, fa'akhto'a falahu ajrun wahid. Maka dia masih dapat 1 pahala. Itu ahli istihadnya. Kita ngikuti yang mana? Ngikuti yang benernya. Yang kuat dalilnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat. Kita cari, oh ini kuat nggak dasarnya, ini kuat nggak dasarnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan-perkataan ulama yang lainnya juga. Kemudian apa? Kalau terjadi ijma, maka wajib bagi kita untuk mengikuti karena dia tidak mungkin salah. Nah, itulah yang namanya ijma. Selain Al-Quran, sunnah ada ijma. Ijma kesepakatan ulama umat dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau dalam suatu masa. Maka ijma ini tak mungkin berlaku masa sahabat dengan sekarang. Sahabat ketika itu sama sesama mereka terjadi ijma, maka wajib kita ikuti sampai sekarang. Tapi mungkin nggak zaman sahabat berijma dengan Majelis Ulama Indonesia sekarang? Nggak mungkin. Kenapa? Udah lain masa. Yang mungkin terjadi apa? Majelis Ulama Indonesia sekarang dengan Majelis Ulama Singapura, dengan Majelis Ulama mana, negara-negara seluruh negeri yang di situ ada ulamanya, mereka sepakat semuanya terhadap suatu hukum syariat, misalnya masalah vaksinasi halal atau haram, sepakatnya, bukan berbeda pendapat, maka kita wajib mengikutinya. Kenapa? Karena itu yang dijamin oleh Nabi SAW, yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa may yushaqiqir rasul. Nah, ini dia dalilnya dari Al-Quran. Saya teringat. Alhamdulillah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Dan siapa yang menentang Rasul setelah datang hidayah petunjuk kepadanya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, maka pasti kami akan palingkan dia dari kebenaran, wallahi mata wala wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Dan tempatnya jelas jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya apa? Dan yang mengikuti jalan selain jalan orang beriman, itu kata Imam Syafi'i, itu adalah dalil ijma, dalil kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ulama itu sebagai dasar di dalam hukum. Oke? Kalau kita tidak mengikuti itu, berarti Allah akan palingkan kita dari kebenaran. Itu berbahaya. Maka apa? Kalau sepakat ulama, selesai. Tidak ada permasalahan. Contoh, ini masalah ijma. Ya. Masalah ijma. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Membangun kembali Al-Bait. Nah, membangun kembali Al-Bait. Al-Bait di sini telah terjadi ijma para ulama, ini maksud adalah Ka'bah, bukan bait-bait rumah-rumah yang lain, tapi rumah Allah yang bernama Ka'bah. Ijma selesai, nggak ada permasalahan. Nanti cari-cari pula, oh maksudnya bait itu yang lain lagi. Itu berarti kita berpaling dari jalannya kaum mukminin.
Ini fikih, kemudian pelajaran haji nggak? Haji itu ada terbagi 3. Haji tamatu, haji ifrad, haji kiron. Apa itu? Haji, atau nggak disampaikan kemarin ya? Nggak diambil materi itu ya? Halo? Nggak ada yang haji, Ada, Pak. Pak. Masih bersama saya kah? Masih, Pak. Atau sudah Masih, Pak. pada tidur? Oh, oke, sip. Nah, haji, nggak ada yang ngambil ya, oke. Haji itu terbagi 3 bentuknya ya, cara pelaksananya. Yang dipakai itu ada haji tamattu, ada haji kiron, ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji yang dilaksanakan hanya melaksanakan haji saja tanpa umroh. Ya, melaksanakan haji saja tanpa umroh. Kalau haji kiron itu haji dan umroh bersamaan dilakukan. Jelas di bulan haji ya. Tapi kalau haji tamattu itu adalah haji bersenang-senang namanya, artinya nyantai. Dia berangkat, pergi umroh dulu, lalu dia lepas ihram lagi setelah tahallul. Umroh itu kan cuman sekitar 2 jam sampai 3 jam, insya Allah selesai. Ya, itu umumnya seperti itu. Kenapa? Umroh itu hanya di Masjidil Haram. Umroh itu hanya di Masjidil Haram, dia berangkat, berniat, paling itu yang di luar ya, berniat, niatnya apa? Niat ihram, umroh terlebih dahulu, di bulan haji. Nah, naik pesawat, dalam pakaian ihram, dari atas itu berniat. Karena sudah sampai mikot, sebelum masuk Jeddah. Kalau Madinah belum. Tapi dia langsung ke Jeddah, maka dia berniat ihram umroh haji tamattu. Umroh dahulu, maka dia sampai ke Mekah, nanti dia hanya tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dan mencukur rambut dalam 2 jam, 3 jam, insya Allah selesai. Maka setelah itu dia nyantai nunggu waktu haji tanggal 8 Zulhijjah. Padahal dari bulan haji juga itu. Dari bulan Zulqa'dah itu sudah bulan haji. Ya. Maka dia ngapain? Dia nyantai. Dia boleh lepas ihram, jadi ganti baju yang lain ya, jangan tak pakai baju pula. Nah, pakai pakaian biasa, dia nyantai di situ, boleh ibadah, pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Dan boleh melakukan hal-hal yang umum dilakukan, dia boleh berburu dan lain-lain. Nah, tapi ketika nanti sampai tanggal 8 Zulhijjah, barulah dia berniat ihram lagi, yaitu ihram haji. Itu namanya haji tamattu. Tapi yang nyantai ini dapat kena apa? Kena bayar fidyah. Fidyahnya apa? Kurban. Yaitu seekor kambing. Ya, seekor kambing yang harus dia sembelih. Kalau dia tak mampu untuk membeli seekor kambing untuk disembelih, maka apa? Ayat ini memerintahkan fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Maka dia ganti dengan puasa 3 hari di waktu haji. Artinya apa? Di sana. Ketika dia sedang melaksanakan haji, dia berpuasa 3 hari. Dan tujuhnya kapan? Idza raja'tum, apabila kalian pulang. Apa yang dimaksud ketika kalian pulang ini? Bukan pulang dari Mina ke Mekah. Karena ini puasa 3 hari di Mina misalnya. Dia puasa ya 3 hari. Lalu 7 harinya dia kembali ke Mekah lagi. Apakah di waktu itu dia laksanakan 7 hari puasanya? Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud 7 hari itu bukan di Mekah, tapi ketika dia sudah pulang ke negerinya masing-masing. Kalau orang Pekanbaru balik Pekanbaru, orang Kampau balik Kampau. Nah, ngocu balik Siten baru nyo puasa 7 hari. Kenapa? Karena ketika haji tamattu yang dia lakukan, dia berpuasa 3 hari di sana karena dia tak mampu membayar fidyah tadi dengan 1 ekor kambing. Dia puasa gantinya 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang. Pulang di mana? Pulang ke kampungnya masing-masing. Itu menunjukkan bahwasanya hukumnya berbeda, hukumnya mesti seperti itu sebagaimana telah terjadi ijma ulama bahwasanya idza raja'tum, kata-kata idza raja'tum, apabila kalian pulang itu adalah pulang ke rumah, bukan pulang ke hotel di Mekah. Ya, pulang ke rumah masing-masing ke daerahnya. Ajma'al ulama minas salaf wal khalaf. Nah, itu terjadi ijma. Oke. Satu contoh terakhir.
sebelum kita tutup ya. Satu contoh terakhir. Imam Ibnu Katsir ini menyebutkan tentang perkara masalah apakah hutang didahulukan atau wasiat yang didahulukan apabila orang meninggal. Orang meninggal, wasiat atau hutang yang didahulukan. Dalam surah An-Nisa ayat 11. Mimba di wasiyati yusi biha audain. Ayatnya menyebutkan apa? Setelah menunaikan wasiat atau membayarkan hutang. Itu ya. Bunyinya atau seperti ini. Maka di sini ijma' berlaku. Ijma' itu adalah dasar yang meniadakan perselisihan pendapat. Oh, wasiat dulu ditunaikan. Oh, tidak bisa. Ternyata apa? Ijma'nya adalah apa? Bahwasanya hutang itu lebih dikedepankan daripada wasiat. Kalau ada sisa dari hutang, baru wasiat dapat ditunaikan. Oke? An-naddaina muqaddam 'alal wasiyah. Ini ijma' para ulama salaf dan khalaf. Ulama terdahulu dan yang kemudian. Oke, kalau kita bahas nih sangat panjang dan mungkin itu diantaranya adalah bagaimana metode para ulama juga dalam menyimpulkan dalil dan diambil dari sumbernya di dalam Islam yaitu Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Barakallahu fikum. Cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Pak, kalau di luar fikih boleh, Pak? Yang Bapak jelaskan tadi. Di luar fikih apa? Di luar yang di luar dari yang Bapak jelaskan tadi, Pak. Oke. Jadi dulu Silakan. Bapak kan pernah Kalau saya tahu saya bikin jawab. story WA, Pak. Yaitu tentang hadis Bukhari yang dilarangnya memasang gambar menyerupai makhluk hidup di dinding, kayak foto manusia, foto apa gitu, Pak, hadisnya. Nah, itu gimana, Pak? Di mana saya sampaikan? Di story WA, Pak. Di mana saya sampaikan itu? Lihat story WA. Oke. Nah, pada dasarnya kita kembali kepada apa yang ini hukum fikih juga ini masalah hukum fikih juga. Kenapa? Karena dari situ kita simpulkan hukum tentang apa yang harus kita tunaikan. Karena fikih itu adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Yang diambil dari dalil-dalil hukum syariat, gitu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan itu didasarkan kepada dalil-dalil hukum syariat. Itulah dia fikih. Dan kita sebagai seorang muslim kembalinya ke sana. Dalil-dalil hukum syariat itu apa? Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada dalil-dalil yang para ulama berbeda pendapat tentang penggunaannya. Tapi yang disepakati adalah yang tiga ini. Oke, ijtihad juga. Nah, dalilnya jelas menyebutkan bahwasanya dilarang memampangkan gambar. Itu kan? Namun para ulama berbeda pendapat tentang apa yang gambar yang dimaksud. Dilihat dari dalil-dalil lain yang berbicara tentang itu juga. Kita nggak bisa hanya ngambil satu dalil. Oh, dalil lain ada menyebutkan tentang apa? Tentang gambar makhluk hidup, misalnya. Itu ya. Oh, berarti yang dimaksud dalam makhluk hidup. Oh, makhluk hidup bentuknya yang seperti apa? Yang dikatakan hidup, perbedaan pendapat para ulama. Kalau kepala saja yang masuk, apakah orang hidup? Enggak, berarti boleh. Gitu ya. Kalau tangan saja yang masuk di gambar tuh, hidup tak? Tidak. Berarti boleh. Dan seterusnya itu sebagian pendapat para ulama. Tapi sebagian ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah gambar yang timbul. Gambar yang timbul itu seperti akan menyerupai patung. Gambar yang timbul itu. Jadi akhirnya itu yang sebagian ulama melarangnya dari hadis. Hadis ini dipahami seperti itu. Sehingga nanti tidak dijadikan sesembahan-sembahan orang yang berikut. Oh, bagaimana mungkin menyembah? Dulu ketika patung Lata, Uzza, Manat itu juga dibangun oleh orang-orang terdahulu tidak menyembah patung itu. Mereka hanya ingin mengenang. Mereka hanya ingin teringat bagaimana orang-orang Lata, Uzza, yang Manat itu adalah orang-orang soleh terdahulu. Ya, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mengingat itu maka dibikinlah gambarnya dalam bentuk patung gitu ya. Sehingga apa? Nanti kita dapat mengikuti kesolehannya, mengikuti kepintarannya dan lain-lain dari kelebihan-kelebihannya. Namun apa yang terjadi? Itu adalah jalan menuju kesyirikan.
Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang memakai patung itu sebagai wasilah kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Memakai patung itu. Oh, kami tidak menyembah patung itu. Kami hanya ingin agar patung-patung itu, orang-orang soleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah, maka kami sembah dia. Dan seperti itu. Kami beribadah kepadanya, tapi kami ibadahnya tujuannya kepada Allah kok gitu. Tapi itu syirik kata Allah Ta'ala. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dalam ayat disebutkan. Kami tidak beribadah kepada mereka, tapi kami hanya ingin agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena kami orang pendosa, mereka orang soleh. Apakah seperti itu caranya? Oh tidak, kata Allah Ta'ala. Itu termasuk syirik. Allah itu maha dekat, Allah itu maha mendengar. Semakin hamba itu mau mendekat kepadanya, Allah akan lebih dekat kepadanya. Berbeda dengan manusia. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semakin suka. Berbeda dengan manusia. Makin diminta, makin marah dia. Banyak kali mintanya. Dan seterusnya. Gitu kan? Nah, hal-hal yang membawa ataupun menuju ataupun akhirnya nanti dapat membawa kepada suatu kebatilan dan kemungkaran, itu ditutup jalannya. Gitu ya. Itu kaidah para ulama, maka itu juga dasar di dalam dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah, menutup jalan menuju kemungkaran, menuju kebatilan. Ada sesuatu yang nanti kalau kita lakukan dia dapat menyebabkan membawa kepada kebatilan, maka sesuatu itu menjadi terlarang. Berdekatan yang bukan mahram itu menjadi terlarang karena apa? Karena dia dapat membawa kepada zina. Gitu kan? Bonceng-boncengan, pegang-pegangan, dan lain-lain. Itu semua diharamkan. Walaupun nanti ada dalil yang mengharamkan secara khusus. Dalam ayat juga, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan zinanya langsung ya. Mendekati zina dilarang. Maka apa yang mendekati itu termasuk hukum yang dilarang. Sebagaimana kebalikannya, apa yang tidak sempurna wajib, itu kecuali dilakukan dengannya, maka dia juga menjadi wajib. Gitu kan? Apa yang tidak sempurna kewajiban dapat dilakukan kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya wajib buat kendaraan. Wajib menyediakan kendaraan untuk berangkat pergi haji dan umroh. Karena kita nggak sanggup untuk melaksanakan dengan jalan kaki. Berarti kendaraan itu wajib untuk kita adakan. Dan seterusnya. Pakaian wajib kita beli untuk menutupi aurat ketika kita sholat. Kenapa? Tak sempurna kewajiban sholat kita lakukan kecuali dengan menutup aurat. Auratnya apa? Pakaian. Wajib kita beli pakaian. Atau kalau sanggup membuatnya silakan buat. Gitu kan? Apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka nya itu menjadi wajib juga gitu. Begitu juga sadduz zari'ah, menutup jalan menuju kemungkaran. Jangan sampai nanti gambar yang kita bikin, bentuk patung dan lain-lain itu akan menjadi jalan menuju orang melakukan kesyirikan. Itu yang dihindari, apalagi itu berkaitan dengan makhluk hidup. Ya. Nanti kalian dalam dalil juga ada disebutkan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dengan memberikan nyawa di situ. Nah, itu satu dalil lain lagi menyebutkan gitu kan. Itu berbahaya. Namun yang dimaksud apa gambar itu perbedaan pendapat para ulama. Yang waroknya bagaimana? Yang waroknya adalah meninggalkan perbedaan pendapat. Yang lebih terjaga adalah meninggalkan perbedaan pendapat. Bagaimana? Kita tinggalin. Nggak usah lah gambar yang makhluk hidup. Kenapa nggak yang lain aja? Oh, foto gimana? Tergantung hajat, keperluan. Gitu kan? Nggak usah lah banyak kali selfie gitu kan. Nanti itu apa selfie-nya juga kan? Nanti daripada kita suruh kasih nyawa, jangan-jangan itu yang dimaksud. Nah, gitu kan? Maka, walaupun nanti ya sebagian menafsirkan dengan gambar yang timbul dan lain-lain, itu adalah perkara yang luas pembahasannya. Namun secara sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya kalau itu darurat diperlukan maka itu dibolehkan, gitu ya. Kalau itu darurat diperlukan maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Oke, di sini udah azan ya. Di sana mungkin belum. Untuk sementara mungkin itu yang dapat disampaikan dan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti perlu dibahas lagi, diperluas lagi, kita boleh nanti di untuk membahas baik permasalahan yang ditanyakan tadi juga ataupun permasalahan yang lainnya. Alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jawaban-jawaban pertanyaan silahkan di-share di grup ya. Di-share di grup. Nanti jawaban dari
sisa yang belum tersampaikan. Segala kekurangan selama ini banyak belum saya sampaikan tentunya. Saya mohon maaf lahir batin. Dan untuk minggu depan persiapan untuk UTS dan UAS sekaligus. Kalau UTS sudah ya? UTS sudah? Udah, Pak. Oh, udah. Oke, berarti siapkan UAS pengumuman terakhir. Dan hari ini UASnya kita bertatap muka di virtual ini mungkin sebelum terakhir. UASnya apa, Pak? UASnya bahan keseluruhan dari materi fikih yang dipelajari. Oh. Oke, khususnya tentang bagaimana beristimbat, bagaimana menyimpulkan dari dalil dan apa saja sumber hukum itu. Nanti dilihat dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas di masalah fikih. Ini rekaman ini bisa disebarkan ke yang lain mungkin untuk kalau diperlukan, dan bisa jadi dari sini juga nanti. Oke. Tolong kasih saya juga rekaman ini karena saya juga memerlukannya. Jazakumullah khairan atas bantuannya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.